wa fadli ta'limihi wa ta'alumihi. Qala Allahu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Ay wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jam'u minal ilmi wal amali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama fawqal mu'mina bisab'i mi'atin darajatin ma baina darajataini khamsu mi'atin amin. Jadi dalam keutamaan ilmu dan ahli ilmu serta keutamaan mengajar dan mempelajarinya itu, kayak Allah tuh berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajatnya. Terus Allah akan mengangkat derajat para ulama yang ahli dalam bidang keilmuan karena mereka mampu menggabungkan ilmu dan mengamalkannya. Ibnu Abbas berkata, derajat ulama itu lebih atas dari orang yang beriman dengan selisih 700 derajat, sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira 500 tahun. Wa qala Allah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi. Al-Ayah Al-Imran ayat 18. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa thani bimalaikatihi wa thalusa bi ahlil ilmi wa nahika bihadza syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Dan Allah berfirman, Allah akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, para malaikat dan orang berilmu. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah memulai firman-Nya dengan menyebut zatnya sendiri, kemudian menyebut malaikat, kemudian menyebut orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Cukuplah bagimu dengan 3 hal ini untuk memperoleh kemuliaan, keutamaan, dan keagungan. Faqala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Faqala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Ila qawlihi ta'ala, dzalika liman khasya rabbah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Dan Allah berfirman, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Sampai dengan firman-Nya lagi, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Faqatadatil ayatani annal ulama ahumul ladzina yakhshawnallaha ta'ala wal ladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Fayantaju annal ulama ahum khairul bariyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Waqala ulama'u warasatul anbiya. Dua ayat tersebut menetapkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Orang yang merasa takut kepada Allah adalah sebaik-baiknya makhluk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Rasulullah juga bersabda, ulama adalah pewaris Nabi. Wahasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran wa hadhihi rutbah syarfa wa dzikran wa idza kana la rutbah fawqan nubuwah fala syarfa fawqa syarfi wa rasatil tilka rutbah wa ghayatul ilmi amalu bi annahu samratuhu wa faidatul umri.
wa zadul akhirah faman zafara bihi sa'ida faman fatahu walamma zakara indahu rajulani ahaduhuma aidu wal akhru alim qala fadlul ilmi alal abidi kafdil adnakun. Cukup bagimu dengan derajat ini untuk memperoleh sebuah keagungan dan kemuliaan, dan dengan derajat ini untuk memperoleh kemuliaan dan sebutannya, dan tidak ada derajat di atas derajat kenabian. Maka tidak ada satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan derajat tersebut. Dan tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, karena amal adalah hasil dari ilmu, faidah umur, dan sebagai bekal akhirat. Barang siapa yang mendapatkannya akan bahagia, dan barang siapa yang kehilangan maka ia akan rugi. Ketika dijelaskan Nabi, terdapat dua orang, salah satunya ahli ibadah dan ahli ilmu. Beliau bersabda, keutamaan ahli ilmu di atas seorang hamba seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Wa qala anna man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turkil jannah. Wa qala talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wa muslimat wa talibul ilmi yastaghfir lahu kulli syai'in hatta hawiti fil bahri. Wa qala man adza litalibil ilmi salat alaihi malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Beliau itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menempatkan di salah satu jalan surga. Terus beliau tuh bersabda lagi, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh setiap sesuatu yang di muka bumi ini, sampai ikan-ikan berada di lautan. Terus beliau bersabda lagi, barang siapa yang pergi di pagi hari untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya dan diberkahi di kehidupannya. Wa qala man goda ilal masjidi la yuridu illa man yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajjatamin. Wa qala al ilmu wal muta'allim ka hadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabahati wallati taliha syarikani fi ajri wala khaira fi sairin nasi ba'di. Wa qala ugudu ilman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik wala takuni khamisa fahalikku. Beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari, ia tidak menginginkan kecuali mempelajari sesuatu yang baik atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Rasulullah bersabda, ahli ilmu dan orang yang belajar seperti ini dari ini, dan beliau mengumpulkan antara jari telunjuk dan beliau bersuku dalam kebaikan, dan tidak ada kebaikan pada seluruh manusia setelahnya. Beliau bersabda, jadilah ahli ilmu atau orang yang belajar atau pendengar atau yang mencintai semuanya, dan jangan menjadi yang kelima karena nanti kamu akan rusak. Wa qala ta'alamul ilma wa alimuhun nas. Wa qala idza ra'aitum riyadal jannah farta'u. Wa qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala halaqud dzikri. Qala ata hiyal majlisu halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tuhajju wa kaifa nankihu wa kaifa tulaqqa wa ma
baha zalik. Beliau bersabda, jadi itu Rasulullah ini bersabda, pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Jadi kita kalau misalnya punya ilmu, kita jangan lupa ngajarin kepada mereka gitu. Terus dia berkata, jika kamu melihat taman surga, berpanenlah. Nah, terus habis itu beliau tuh bersabda lagi, kayak Rasulullah, taman surga itu apa? Terus kata Rasulullah, taman surga itu kayak taman zikir, kayak majelis zikir gitu. Terus kayak ada yang halal dan ada yang haram. Terus bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu berzakat, bagaimana kamu haji, dan bagaimana kamu menikah. Terus kayak bagaimana kamu mentalak dan apa-apa yang menyamai hal tersebut, kayak gitu loh misalnya.